Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Fahriansah dengan NPM 238110117. Hari ini saya akan membahas tentang teori kepribadian menurut 13 tokoh psikologi kepribadian beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita masuk ke tokoh yang pertama, yakni Sigmund Freud. Teori yang saya ambil dari Sigmund Freud adalah teori id, ego, dan superego. Seperti yang bisa dilihat, contoh yang saya ambil ini adalah seorang anak yang sedang merasa kelaparan saat berada di dalam kelas. Id-nya berkata, "Duh, lapar, aku harus makan sekarang." Tetapi superegonya menjawab, "Tapi kan sekarang masih ada kelas." Nah, di situ terdapat ego, "Tahan dulu deh, nanti aja makannya." Nah, disitulah contoh penerapan dari id, ego, dan superego menurut Sigmund Freud. Lanjut ke tokoh yang kedua, yakni teori Alfred Adler, yakni teori inferioritas. Inferioritas ini kalau dalam bahasa Indonesia orang-orang biasa menyebutnya minder. Jadi seperti contoh yang bisa kita lihat di samping ini, kalau misalnya ada seseorang yang memiliki kemampuan di bawah orang lain, di situ dia akan merasa minder. Seperti contohnya, aku pasti gagal nih, sainganku aja koki di restoran bintang 5. Dari situ dia sudah merasa minder. Itulah contoh penerapan dari teori inferioritas menurut Alfred Adler. Lanjut ke teori yang ketiga, yakni teori menurut Carl Gustav Jung, yakni teori introversi. Introversi ini bisa dibilang orang yang suka menyendiri. Seperti contoh yang bisa kita lihat pada gambar di samping, lebih enakan gini nih, daripada harus kerja di kantor ketemu banyak orang. Dia menghindari kontak dengan banyak orang. Dia lebih menyukai kesendirian daripada bertemu dengan banyak orang. Itulah contoh penerapan dari teori introversi menurut Carl Gustav Jung. Kita lanjut ke tokoh yang keempat, yakni Melanie Klein, mengambil teori fantasi. Seperti contoh yang bisa kita lihat, ini terdapat seorang anak yang memakai jubah menyerupai superhero yang ia idamkan. Lalu di situ ia berkata, "Aku udah mirip banget nih sama Superman. Aku datang untuk menyelamatkan bumi." Dia merasa kalau dia mempunyai fantasi yang sama seperti superhero yang dia idolakan tersebut. Nah, begitulah contoh penerapan dari teori fantasi menurut Melanie Klein. Kita lanjutkan ke teori yang kelima, yakni teori menurut Erik Erikson. Yang teori yang saya ambil adalah trust versus mistrust. Jadi, seperti yang kita bisa lihat, contoh yang saya ambil ini terdapat dua orang yang sedang menggendong anak kecil. Anak kecil tersebut merupakan ponakan dari kedua orang tersebut. Jadi, sang anak ini telah mempercayai kalau misalnya kedua orang ini merupakan orang yang baik. Seperti yang dibilangnya, ini om dan tante. Mereka baik sama seperti ayah dan ibu saya. Begitulah penerapan dari teori trust versus mistrust menurut Erik Erikson. Kita lanjut ke tokoh yang keenam, yakni teori menurut Erich Fromm, yakni teori kebutuhan manusia atau love. Love di sini merupakan suatu kebutuhan yang mutlak bagi setiap manusia. Seperti contoh yang kita ambil, ini terdapat dua orang anak yang saling menolong. Di sini dia berkata, "Kamu jangan sedih lagi ya, ayo kita pergi jajan, abang yang beliin." Di situ terdapat rasa sayang yang menunjukkan rasa kepedulian. Disitulah contoh penerapan dari teori kebutuhan manusia menurut Erich Fromm. Kemudian kita lanjut ke tokoh yang berikutnya, yakni Karen Horney. Di situ saya mengambil teori kepribadian yang ditentukan oleh lingkungan. Jadi di situ contoh yang saya ambil, terdapat seorang anak yang melakukan suatu kegiatan vandalisme atau mencoret-coret dinding rumah. Dia berkata di sini, "Aku nyoret dinding rumah orang aja lah. Abangku aja sering mencoret-coret dinding rumah orang juga." Nah, di situ dia mendapat perilaku dari lingkungan dia. Dia mendapat contoh dari abangnya tersebut yang suka mencoret-coret lingkungan rumahnya. Begitulah contoh penerapan dari teori kepribadian yang ditentukan oleh lingkungannya. Baiklah, kita lanjut ke teori yang selanjutnya, yaitu menurut Harry Stack Sullivan. Teori yang saya ambil adalah teori dinamisme.
Seperti contoh yang saya paparkan, di sini terdapat seorang guru dan yang sedang mengajar di dalam kelas. Guru tersebut mempunyai cara tersendiri dan melakukan kegiatan tersebut secara berulang-ulang kali. Ia mempertahankan seperti apalah dia itu tersebut. Seperti yang kita bisa lihat, anak-anak yang berada di dalam kelas berbicara seperti, belajar sama Bu Guru nggak pernah bosan ya? Iya, Bu Guru punya cara tersendiri supaya kelas selalu nyaman. Nah, di situ gurunya punya cara tersendiri dan diulang-ulang terus-menerus agar siswa tersebut tidak merasa bosan dengan di kelas dia. Itulah contoh penerapan dari teori dinamisme menurut Harry Stack Sullivan. Oke, kita lanjut ke tokoh yang berikutnya, yaitu Gordon Allport. Saya mengambil teori attitude. Attitude di sini merupakan suatu sikap yang dimana itu tuh mencerminkan kepribadian kita. Seperti contoh yang saya ambil, di sini terdapat 3 orang anak yang merasa nyaman dengan seorang abang. Kami senang bermain sama abang karena abang orangnya ramah. Nah, begitulah attitude yang dipaparkan oleh sang abang tersebut. Itulah contoh penerapan dari teori attitude menurut Gordon Allport. Oke, kita lanjut menurut teori Eysenck. Teori yang saya ambil di sini adalah extraversion. Extraversion disebut sebagai orang yang mampu untuk memimpin suatu tim untuk memotivasi agar timnya itu bisa untuk mencapai kesejahteraan bersama gitu. Seperti contoh yang saya ambil di sini terdapat seorang ketua kelas yang sedang memimpin rapatnya kelas. Nah, dia di sini berkata, tentu saja aku akan bekerja sama dengan timku. Aku juga akan memimpin dan memotivasi mereka. Nah, begitulah contoh penerapan dari teori extraversion menurut teori Eysenck. Oke, kita lanjut ke tokoh yang berikutnya, yakni teori dari Cattell, yakni teori perfeksionis. Teori perfeksionis ini menggambarkan seperti sesuatu itu harus sempurna, tidak boleh ada kurangnya dan tidak boleh ada cacat sedikit pun. Dia ingin merasa kalau perfeksionis ini selalu rapi. Seperti yang contoh yang saya paparkan, ada terdapat seseorang yang berada di kamar dan dia berkata, kamar ini harus rapi sampai kapanpun, semua sisinya harus simetris dan tertata rapi. Jadi ia tidak mau ada kerusakan sedikit pun dari kamarnya. Disitulah contoh penerapan dari teori perfeksionisme menurut teori dari Cattell. Oke, kita lanjut ke tokoh yang berikutnya, yakni McCrae. Ya, saya mengambil dari teori ekstraversi. Di sini terdapat seseorang yang sedang berolahraga. Dia berkata, berhubung tenagaku masih banyak, lanjut dong. Kalau aku latihan terus pasti aku akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Teori ekstraversi di sini menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki tenaga yang berlebih sehingga dia akan terus merasa penasaran dengan apa yang ia lakukan. Begitulah contoh penerapan dari teori ekstraversi menurut teori dari McCrae. Baiklah, kita akan lanjut ke tokoh berikutnya. Ya, ini tokoh yang terakhir, ya ini Costa. Kita memilih teori neuroticisme. Seperti contoh yang saya paparkan, di sini terdapat seorang bos yang memarahi 2 bawahannya. Di situ sang atasan berkata, tanpa alasan rasanya aku ingin sekali memarahi bawahanku. Nah, neuroticisme sendiri itu mempunyai arti dia itu tidak mampu untuk menahan rasa amarahnya dan dia melampiaskan ke apapun yang ia lihat. Meskipun sekalipun sang objek ini tidak melakukan kesalahan yang terlalu fatal terhadap seseorang yang mengalami neuroticisme. Oke, begitulah contoh penerapan dari teori kepribadian dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari menurut 13 tokoh teori kepribadian. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.